Pak Dedi. Ulang. Nah, salah gitu ya. Banjir. Oh, Pak Dedi, banjir Pak Dedi. Mana nih Pak Dedi? Oh, bukan Pak Dedi, Pak Gubernur kita, Pak Pramono. Salah lagi. Banjir tuh. Mana ini urusan ini? Banjirop. Panggil Pak Dedi aja lah. Wah, hai. Saya tuh cuy. Ya, ini udah hopeless warga Jakarta. Jadi yang terlintas di kepalanya adalah Pak Deddy Mulyadi. Karena ya mungkin kita udah apa ya, udah banyak lihat bagaimana hasil kinerjanya Pak Deddy. Apalagi kalau berbicara terkait dengan suatu masalah, musibah, dan lain sebagainya. Bagian yang terdampak adalah masyarakat. Pasti dia akan datang memberikan solusi-solusi yang menurut gua overall semuanya yang terpenuhi ya, rasa keadilan masyarakat ya, bisa mendapatkan solusi, dan solusinya terkadang bahkan jauh lebih cepat dari ekspektasi gitu kan. Dan ada langkah-langkah berikutnya, jadi tidak masalah yang sedang terjadi itu diatasi langsung, tapi masalah yang kemungkinan timbul, akar permasalahan juga dicari solusinya dan diberesin. Ini salah satu warga yang kayaknya udah hopeless dan mencari KDM. Bukan itu aja, banyak warga Jakarta yang sepertinya tidak puas terkait dengan ya, kinerja gubernur dan wakil gubernurnya. Sampai video-video lamanya pun viral kembali, di mana waktu itu wakil gubernurnya menyidak datang ya ke lokasi banjir menggunakan perahu karet, yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat karena bisa dilihat dari orang yang menarik perahu karet. Jadi hanya sedengkul, tapi dia naik perahu karet gitu kan. Beda dengan KDM yang malah di beberapa kesempatan kita lihat dia terjun langsung ke dalam sungai yang warnanya udah hitam, tapi dia mencoba membersihkan sampah-sampah yang menyangkut sehingga air tidak bisa mengalir dengan dengan deras gitu kan, karena tertutup tadi kotoran sampah-sampah, dan itu diambil sudah pakai tangannya. Belum lagi kemarin ditambah lagi udah Rano Karno itu video lama viral, tambah lagi kemarin gubernur menggunakan helikopter, walaupun secara penglihatan jauh lebih bebas ya. Cuma kembali lagi masyarakat karena melihat bahwa masalah banjir ini bukan baru kemarin saja terjadi, ini udah masalah lama dan sudah merupakan resiko yang terbaca dengan sangat jelas, tapi tidak ada tindak lanjut bagaimana minimal mengurangi atau mengelola resiko gitu. Jadi tidak ada manajemen risiko terhadap banjir ini sepertinya, sehingga bisa terulang lagi di tempat yang sama gitu kan. Dan ini yang membuat masyarakatnya ramai memberikan kritik. Uang triliunan dana APBD buat apa? Dan konon kan sudah diakui, bukan konon lagi, sudah diakui bahwa dana ada sekitar 14,6 triliun aja masih nganggur tuh dari Agustus sampai Oktober kemarin, itu bilang kan 1000% datanya Pak Purbaya benar. Kenapa nggak itu dibuat untuk langkah-langkah pencegahan, pengurukan kali dan lain sebagainya? Guys, Jakarta dilanda banjir. Pertanyaannya, kemana Pak Pramono Anung? Jadi baru-baru ini Jakarta dilanda banjir dan dikepung di mana-mana. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Pola kerja yang dilakukan oleh Pramono Anung itu adalah pola-pola pekerja pejabat yang korup. Jadi seharusnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di awal-awal tahun atau pertengahan-pertengahan tahun ketika musim belum hujan ya. Tetapi Pramono Anung lebih baik menunda uang tersebut di bank dan melakukan proyek-proyek di akhir tahun. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Itu betul 1000%. Selain itu, ada info terbaru bahwa akan ada kenaikan tarif Transjakarta sampai 43%. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Kodamnya Eko, kalian kalau nonton pengikut KDM pasti tahu nih. Ini tadi kodamnya Eko yang masuk ke si abang tadi. si Akang. Ya ini apa ya, ada lagi kebijakan yang dimunculkan Pramono di tengah musibah yang sedang terjadi. Ada kenaikan harga Transjakarta. Makin nambah aja nih, tenggelam nih Pramono nih. Bukannya memikirkan untuk warganya, dia malah mengeluarkan pengumuman bahwa Transjakarta naik ongkosnya cuy. Jadi kami sedang memfinalkan untuk itu.
Guys, Pramono Anung menaikkan tarif Transjakarta. Pertanyaannya, ke manakah hati nurani Pramono Anung? Di saat warga Jakarta dilanda kebanjiran, di saat warga Jakarta diteror dengan kemacetan yang sangat horor, tetapi Pramono Anung malah menaikkan tarif Transjakarta yang sangat luar biasa, hampir mencapai 43%. Ini sungguh sangat keterlaluan memang Pramono Anung ya. Ketika digembur-gemburkan oleh para pendukungnya sebagai gubernur yang sangat hebat, sebagai gubernur percontohan, tetapi malah menaikkan tarif Transjakarta yang hal itu juga tidak pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ini sungguh sangat keterlaluan memang Pramono Anung. Bukti bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Bukti bahwa Pramono Anung itu bekerja hanya untuk kepentingan partainya. Bukti bahwa Pramono Anung itu bekerja hanya untuk dirinya sendiri, bukan mementingkan rakyatnya. Dengan APBD yang sangat luar biasa dan penghasilan pajak yang sangat fantastis ya. Tetapi Pramono Anung tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Buktinya dana 14 triliun lebih malah diendapkan di bank. Ini tentunya sungguh sangat luar biasa. Pramono Anung sudah menginjak-injak hati nurani rakyat. Apakah pejabat yang seperti ini masih layak untuk dipertahankan? Jawabannya tidak sama sekali. Gila, kodamnya Eko muncul lagi. Ini gaya-gaya Eko ketika dia membuat konten. Hey guys. Pajak 54,1 itu pendapatan pajaknya ya. Belum lagi TKD ya. Transfer kas daerah itu ya, yang dapat dari pusat. Itu pun masih nongkrong saat ini. Ini mengeluarkan lagi kebijakan untuk menaikkan tarif Transjakarta di saat rakyat Jakarta sedang kena musibah. Untuk gue, dia kan punya tim ya yang bisa ngasih tahu gitu loh. Kok bisa nambah kesel, pinter gitu maksud gue. Permasalahan-permasalahan yang harusnya diselesaikan dulu ya. Apalagi kayak banjirnya yang tadi gue bilang bahwa ini kan permasalahan sudah lama yang tidak bisa selesai-selesai, padahal anggaran Jakarta itu luar biasa. Itu pengerukan kali apa segala macam itu kan bisa terus dilaksanakan, minimal kan bisa mengurangi dampaknya gitu. Karena memang yang namanya risiko tidak semuanya bisa dihilangkan, tapi ada yang bisa dikelola, bisa dicegah, bisa di-delay gitu kan, dampaknya tidak langsung masif gitu dirasakan oleh masyarakat. Nah, kenapa nggak fokusnya ke sana di awal-awal gitu maksud gue. Tapi kalau lagi menonton pernyataannya beliau ya, pernyataannya Pak Pramono waktu itu sempat menyampaikan bahwa terkait dengan APBD ya, yang tahun 2023, tahun 2024, 13 triliun, 14 triliun, jadi kurang lebih nanti tahun 2025 ya kurang lebih segitu. Artinya berarti selama ini memang kayak anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerahnya itu kayak autopilot aja gitu, yang memang ini udah rutin nih pembiayaan maintenance ya. Karena memang segitu-segitu aja, beda dengan Jawa Barat yang sekarang untuk pembelanjaan daerahnya aja naik, terakhir kali pernyataannya Pak Deddy Mulyadi bahkan 1000%. 1000% naik. Karena memang ada sesuatu yang dibangun. Jadi bukan hanya maintenance gitu kan, merawat gitu, tapi ada beberapa yang produk-produk baru gitu yang dibuat oleh KDM demi kelancaran ekonomi rakyat gitu kan. Naikin Transjakarta di waktu musibah itu sih mind blowing banget sih pasti. Mind blowing banget. Aduh, wajar kalau warga Jakarta ya teriak-teriak semua. Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM mah Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, saya mengetahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh. Gua nggak bisa bayangin ya, misalkan nih warga Jakarta nih, udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya?
Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga ditanya solusinya malah balik curhat. Hadeh, kasihan banget mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsak mono. Si Eko kemana ini ya pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir, rumahnya dilanda kebanjiran juga kagak ya si Eko tuh? Aduh, gedak banget gua ngeliat lo. Tapi memang sebegitu mengerikannya. Buat gue yang jarang ke Jakarta, begitu hujan tuh langsung kekhawatiran langsung tinggi. Tanggal 29 tuh gue ada kerjaan di Jakarta. Begitu sore gue denger geledek nih hujan bakalan besar. Hari Rabu ya, tanggal 29 Oktober kemarin. November kemarin. Itu gue langsung kabur. Oktober. Kok November? Sekarang kan November. Jadi tanggal 29 tuh langsung kabur jam 3 sore, jam setengah 4-an lah. Karena wah ini bakalan hujan besar dan ngerinya banjir. Dan kalau sudah banjir, macetnya gila. Dan untungnya gue hari itu memang memutuskan, karena 2 hari ada kerjaan di Jakarta, gue memutuskan gak bawa kendaraan pribadi. Jadi ngandalkan naik transportasi umum. Sampai sana gue naik Gojek yang menurut gue lebih masuk akal gitu. Kalau untuk mengakses daerah Jakarta tuh kalau pakai mobil udah capek banget deh. Karena macetnya parah banget. Tapi bener, ngomong-ngomong si Eko kemana ya? Ngomong-ngomong si Eko kemana? Ini kalau ngelihat jawaban-jawaban dari gubernur yang seperti Pak Pramono, ya kembali gue sih nggak menyalahkan warganya yang semakin marah ya. Ya pertama jawabannya menurut gue apa gitu, termenung gitu kan. Terus ternyata tidak bisa dilawan, air tidak bisa dilawan, banjir tidak bisa dilawan. Yang nyuruh ngelawan tuh siapa? Dan lebih banyak curhat dan minta maaf aja. Kita tuh butuh pemimpin yang bisa ngasih solusi sebenarnya harus itu Pak. Dan kembali lagi, ini resiko yang sudah terbaca. Aduh capek deh. Banjir itu kan resiko yang terbaca. Kenapa nggak di awal begitu menjabat langsung kumpulkan? Kita punya nih resiko yang gede nih, high risk. Apakah tidak ada pengelompokan resiko? Maksud gue, di perusahaan aja tuh ada tuh pengelompokan resiko. Mana yang high risk, mana yang medium risk, mana yang low risk. Maka yang high risk ini yang coba dicari nih formulanya seperti apa. Minimal ada pergerakan, ada usaha. Kalau sudah dilakukan beberapa usaha tapi masih juga karena memang tingkat curahnya hujan, terus apalagi ada yang jebol tanggulnya, mungkin masyarakat masih bisa memahami itu. Tapi kalau ini tidak ada gerakan sama sekali, ya wajar gitu menurut gue. Ya mungkin tidak ada pengelompokan resiko tadi sih. Jadi dia juga nggak tahu nih. Saya tahu kapan akan hujan deras, kapan akan ada rob, kapan kemudian sungai-sungainya perlu digali. Sekarang dia tahu loh. Tiba-tiba jadi cenayang dong. Oh mungkin habis merenung tadi kan. Merenung sekarang dia jadi tahu. Kapan tahu akan ada banjir. Loh kalau sudah tahu, kenapa tidak bisa diatasi kan gitu ya. Pertanyaannya kan itu ya. Kenapa jawabannya hanya ini kiriman dari Bogor. Setelah saya renung-renungkan, ini dari Bogor. Wah enak banget. Saya tahu. Mana nih? Oh sorry tadi. Udah. Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Dan untuk itu saya meminta kepada Ibu Ika sebagai kepala dinas, ini panjangnya 5,3 km yang akan kita keruk, kita gali. Nanti volumenya biar disampaikan oleh Bu Ika detailnya, tetapi intinya adalah saya sudah memutuskan untuk penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Ya, gini loh. Kan pekerjaan ini harus sudah dilakukan di awal. Ini kembali lagi kan sudah tahu nih ada resiko. Dan bahkan kalau memang sudah dikelompokkan resiko ini adalah high risknya adalah banjir. Berarti kan itu adalah pekerjaan-pekerjaan utama yang harus dilakukan ketika baru menjabat gitu loh. Nggak nunggu baru banjir dulu, terus baru melakukan pengerjaan. Maksudnya apa? Biar terlihat gitu pekerjaan. Tapi kan udah terlambat. Sudah banyak jatuh korban. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Oh gitu. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan.
Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi baru mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur. Aduh, ini kayak ini ya, kayak apa ya? Cuman juru bicara jatuhnya. Maksud gue, itu kan permasalahan sudah, ancaman itu sudah ada dari dulu ya, maksudnya banjir rob gitu, terus banjir karena curah hujan, dan mungkin ada banjir kiriman tadi gitu kan. Tapi kan permasalahan-permasalahan ini kan pasti ada bagaimana mitigasinya gitu kan, menyiasatinya seperti apa, dan pengerukan itu kan harusnya udah dari awal, kenapa baru sekarang? Terus masalah Bapak tidak bisa tidur semalaman gitu kan, apa kabar Pak yang rumahnya kebanjiran tuh tidur itu mungkin udah nggak bisa tidur, mau tidur di mana, rumahnya banjir. Kalau Bapak kan nggak bisa tidur, masih punya tempat tidur yang hangat mungkin. Nah mereka tidur karena emang rumahnya kebanjiran. Jadi maksud gue nggak tepat sih kalau pengennya tidur cepat gitu ada banjir. Itu mah nggak perlu disampaikan kayak gitu, pengorbanan tidak tidur semalam mah, aduh, nggak apple to apple dengan derita masyarakat. Karena banyak saudara-saudara gue juga, ya teman-teman yang di Jakarta juga mengalami musibah ini. Kasihan Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta, belum tidur loh beliau ini, belum tidur loh Pak Pramono Anung ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bener-bener kasihan banget nih sama Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta gitu ya, Bapak Pramono Anung gitu ya. Saking berdedikasinya untuk rakyat DKI Jakarta gitu ya, untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya gitu. Beliau ini sampai tidak tidur loh karena mengurusi banjir. Bahkan beliau sebut dia, Bu Ika dan kawan-kawan tidak tidur. By the way, warga Jakarta, Bu Ika ini sopo? Nah, Kadang tahu. Pak Pramono ini loh kalau cerita tuh lucu gitu loh, kayak orang guyon gitu loh. Kayak teman saya kalau lagi cerita gitu loh, lu tanya aja sama dia, gue belum tidur tahu dari kemarin, lu tanya sama dia no kalau kagak percaya gue belum tidur gitu. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Enggak, Mbak, gantian Mbak. Enggak, maksud gue sekaligus menyampaikan itu nggak ada urgensinya untuk disampaikan. Apa sih maksudnya untuk memperlihatkan bahwa gue capek banget nih sampai nggak tidur. Maksud gue apa, nyari simpati lah gitu. Itu aneh banget sih. Sekelas gubernur cuma menyampaikan bahwa gue nggak tidur semalam gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan kalau dilihat-lihat mata saya belum tidur, Pak. Saya kira Bapak tuh mau menyampaikan kalau Bapak tuh udah punya tempat untuk ngungsi gitu loh. Bapak udah mengerahkan 5.000 kapal karet gitu untuk membantu menanggulangi banjir atau membantu korban banjir DKI Jakarta gitu ya Pak. Ternyata Bapak mau menyampaikan kalau Bapak ini belum tidur gitu. Bapak, Bu Ika beserta teman-teman lainnya itu belum tidur karena ini pertama kalinya Bapak mengurusi banjir gitu ya Pak ya. Bapak baru gak tidur paling beberapa malam Pak. Warga Jakarta yang masih banyak yang miskin yang gak punya rumah bermalam-malam gak tidur juga gak ngeluh Pak. Mau cerita ke siapa? Kalau Bapak enak cerita depan kamera, depan wartawan, cerita ke rakyat. Lah, yang rakyat ceritanya ke siapa, Pak? DPR-nya kadang kagak mau dengerin, Pak ngomongin, Bapak ngurusin banjir nggak tidur. Pak, itu yang korban banjir juga kagak tidur, Pak. Lagi gotong-gotongin kasur, Pak. Gotong-gotongin kasur, nih kasur gue mau taruh di mana nih? Kue kasur gue gimana nih? Ini kulkas sudah kerendam, mesin cuci kerendam nih, gimana nih? Ini kasur gue mau dikeringin gimana nih? Gimana nih konsepnya, Pak? Emang Bapak pikir yang nggak tidur cuma Bapak, Bu Ika, dan teman-teman, Pak? Jadi, pokoknya Bapak Pramono ini baru pertama kali menanggulangi banjir, ya kan? Baru menjabat 4 bulan gitu, Pak. Tapi, ya, Pak Pramono, Pak. Halo, Bapak. Bapak kan hidup lebih dulu dari saya, Pak. Bapak kan berarti udah di Jakarta lebih dulu juga daripada saya, Pak. Bapak kan tahu kalau permasalahan di Jakarta itu rata-rata cuma 2, banjir sama macet, Pak. Kenapa baru diprioritasinnya sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana aja, Pak? Kenapa baru mau dikeruk dan dijadikan prioritas utama itu sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana? 4 bulan kemarin kemana? Wacana doang, Pak. Enggak digeruk-geruk itu, Pak. Wacana doang digeruk gitu. Giliran udah banjir begini baru mau digeruk gitu, Pak. Bagaimana sih, Pak? Terus katanya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung gitu ya, ini tuh terjadi tuh secara bersamaan gitu. Jadi ada banjir kiriman, terus curah hujan
curah air hujannya juga deras dan bibit airnya juga banyak gitu ya. Terus air permukaannya juga naik gitu. Jadi semuanya bersamaan brak gitu ya, kayak permasalahan hidup rakyat gitu ya, say. Padahal dulu ya Pak, ini saya bukan bermaksud membandingkan ya Pak, tapi saya ngomongin kenyataan aja. Dulu gitu ya, daerah-daerah yang biasanya banjir itu tiba-tiba nggak banjir lagi Pak waktu kepemimpinannya Bapak Ahok gitu ya Pak. Ya, ini saya bukan ngebanding-bandingin loh Pak. Ini memang ada di berita-berita dan memang nyata gitu di kalangan masyarakat gitu. Ya, saya berharap Pak Pramono ini kan baru ya menjabatnya ya, baru 4 bulan ya. Tapi semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik daripada Pak Ahok tentunya. Tapi sekali lagi seharusnya jangan hanya menyalahkan pemerintah, apalagi jangan hanya menyalahkan gubernur. Ini Pak Pramono pasti setuju sama saya nih ya Pak ya. Karena mau bagaimanapun gitu ya, kita sebagai rakyat itu juga punya responsibility gitu. Kita juga punya tanggung jawab. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah sembarangan, jangan menyebabkan banjir dan segala macam, bangun bangunan ini itu segala macam. Tapi pembangunan paling banyak kan pembangunan dari pemerintah ya Pak. Maaf keceplosan Pak, maksud saya pembangunan untuk pemerintahan itu, tapi kan untuk rakyat ya Pak ya. Walaupun kadang subsidinya pembangunannya suka salah sasaran gitu, suka kurang tepat sasaran gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur ya kan. Kan dari rakyat untuk rakyat Pak. Walaupun kadang rakyat juga bingung buat rakyat yang mana. Aduh, tapi gue overall setuju ya penyampaian oleh si Mbak tadi itu emang mewakili ya kegemasan kita, karena mau tidak mau Jakarta adalah ibu kota negara. Nggak bisa juga kita nggak peduli, ini jadi sorotan dunia juga gitu kan. Dan sekelas di Jakarta harus memiliki pemimpin yang cerdas gitu kan. Dan nggak usah cerdas-cerdas deh, maksudnya gini, kan seorang pemimpin juga punya kuasa juga untuk menunjuk kelompok atau tim ya yang bisa membantu tugasnya gubernur. Nggak harus dia pintarnya itu pokoknya pintar kuadrat lah ya, nggak harus gitu kan ya, pintar tetap. Tapi maksud gue itu juga bisa ngebentuk tim yang bisa ngebantu untuk memikirkan masalah Jakarta, membuat tim asesmen, membuat tim eksekusinya nanti bagaimana. Minimal ada upaya-upaya yang dilakukan dari awal setelah tahu, bahkan bukan setelah tahu, harus ini kan sudah bukan rahasia ya, banjir Jakarta ini sudah lama. Bahkan terhadap 3 ancaman tadi, banjir yang bisa terjadi karena rob, karena tingkat curah hujan tinggi dan juga kiriman, ini kan sudah umum, udah ada nih resiko ini. Nah, kenapa tidak dilakukan dari awal seperti pengurukan, baru diinstruksikan untuk dilakukan pengurukan berapa kilometer lah tadi. Ya, kembali lagi, sepertinya memang tidak ada pemetaan atau pengelompokan resiko yang ada di Jakarta ya. Nggak ada tim risk manajemennya tidak ada gitu. Harusnya itu, kalau itu dilakukan, ya minimal tidak berhasil 100%, tapi ada upaya-upaya untuk meminimalkan resiko itu, dan masyarakat juga tahu ini tidak akan separah sekarang tekanan dari masyarakat. Merenung dia. Posenya pas ya, belakangnya ada banjir ya, dirinya pas nih, angle-nya pas. Kalau dilihat tadi kayaknya lagi menggali informasi ya. Jadi kayak nggak jauh nih, ya mohon maaf, ada beberapa oknum DPRD atau DPD yang dengan kata reses ya, reses itu kan mendatangi daerah pemilihnya ya, yang tugasnya mencari informasi. Ini gimana nih? Kok tiba-tiba begini nih? Cari informasi, terus nanti menceritakan ke masyarakat. Jadi informasi yang saya dapat, banjir ini terjadi karena kiriman, terus memang banjir rob juga, dan curah hujan juga kebetulan lagi tinggi di Jakarta. Jadi setelah saya renungkan, saya minta maaf. Ini sama aja kayak anggota-anggota DPR yang reses sih, yang datang kalau lagi ada bencana. Maksud gue, kenapa keluar dari kantor tuh kalau lagi ada bencana aja, kan bisa. Iya, makanya beruntung ini Jawa Barat punya KDM ya, yang tidak hanya keluar dari kantornya itu ketika ada masalah. Nggak ada masalah pun di jalan dia pasti menemukan masalah. Karena kalau sebenar-benarnya dia jalan keluar melihat, itu pasti bisa menemukan adanya masalah dan bisa minimal memikirkan gitu kan. Kalau nggak mampu berpikir sendiri, yang tadi gue bilang bisa bentuk tim.
kalau bentuk tim memang ada manfaatnya, pasti didukung. Ini permasalahannya kadang banyak tim, tapi tidak ada hasilnya. Gimana menurut kalian? Jadi makin bangga kan punya Gubernur Jawa Barat KDM, kalau kita lihat dari sini. Dan ya turut berduka kita terhadap teman-teman di Jakarta yang mengalami banjir, mudah-mudahan cepat surut ya, mudah-mudahan cepat surut dan bisa beraktivitas lagi dan ya kembali normal lah Jakarta. Karena kembali lagi Jakarta ini kan tempatnya ekonomi, salah satu tempat perputaran ekonomi Indonesia nih. Jakarta nih ibu kota Jakarta loh. Well, that's it. Kita ketemu di video gua yang lainnya. Bungkus.